yang mau pintar itu mau belajar. Oke. Mau belajar terus, berlatih terus. Bagaimana apa yang ingin bisa kita berikan untuk semua orang. Saya yakin pendidikan di Indonesia ini akan baik dan negara akan maju. Kalau kurikulum itu kan hanya sebagai guideline, pedoman. Pengembangannya itu lebih luas. Iya, lebih luas. Kita tuh ngajar itu harus out of the box, ya. Iya. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi nih di channel ini. Nah, pandemi berpengaruh salah satunya kepada sektor pendidikan formal, di mana pada tahun 2020 sampai tahun 2021 ini pendidikan menjadi salah satu yang akan diuji seperti apa dalam menyikapi pandemi COVID ini. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan formal dalam sebuah sekolah, kita melihat ada sebuah pendidikan yang berbasis keterampilan, adalah sekolah menengah kejuruan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih sekolah menengah kejuruan itu dan kenapa sekolah menengah kejuruan itu harus menjadi salah satu pilihan bagi anak bangsa setelah melewati jenjang pendidikan pertama. Tamu spesial saya hari ini adalah seorang kepala sekolah dari SMK Negeri 6 Palembang. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Zulfikri. Oke. Halo Pak Jul, apa kabar? Baik, sehat walafiat. Walaupun suasana pandemi COVID, tapi tetap kita bersemangat, tetap beraktivitas, dan selalu berimprovisasi untuk pendidikan ke depan. Ini kalau udah ngobrol sama kepala sekolah tentu berbahasa yang waduh. Pak, tapi di sini saya sih pengen agak santai Pak, biar kita ngobrolnya nggak terlalu seperti kita memberi pengajar kepada siswa Pak. Iya benar, ini yang saya senang. Ya. Oke. Ya, kalau formil kita di sekolah, waduh, tapi di luar ya tetap kita harus tetap ngocol. Oke, saya senang sekali nih bisa ngobrol kedatangan Pak Zul hari ini. Aduh, di catatan jurnalis ini menjadi sebuah cerita histori sendiri bagaimana sih kita menyikapi pendidikan itu agar mengikuti tren masa depan dan tren masa kini gitu kan. Pak Jul, kesibukannya apa nih Pak sekarang? Kesibukannya di samping kita memang fokus untuk menyiapkan peserta didik ke depannya, mau dibawa kemana pendidikan ini, mau dibawa kemana guru-gurunya, siswa-siswanya, agar pendidikan ke depan itu akan lebih baik, ya. Karena tujuan dari pendidikan SMK itu setelah mereka masuk di SMK dan outputnya itu harus banyak diterima di dunia usaha dan industri. Wow, ya, gitu. Kawan-kawan, di dunia usaha dan industri. Sebelum kita mengobrol lebih jauh tentang sekolah menengah kejuruan ini, Pak, dulu ada nggak cerita mau jadi guru? Ini flashback dulu nih kita, jangan langsung kita bongkar seperti apa semangatnya untuk ke sekolah pendidikan yang formal SMK ini. Ini gimana ceritanya dulu tiba-tiba sekarang menjadi kepala sekolah? Ini berproses dong. Bercerita dulu kita gimana ceritanya. Kalau waktu SMA saya tuh senang dengan namanya seni. Ya, seni baik di SD, SMP, SMA. Namun orang tua mengajarkan saya bagaimana jadi seorang entrepreneur, dagang. Dari kecil memang diajarkan dagang. Ini yang saya tidak akan lupakan, bahwa kemampuan seorang itu harus punya jiwa entrepreneur. Itu yang harus jiwa entrepreneur itu memang harus diasah dari kecil. Nggak ada yang namanya langsung jadi, itu bisa kena biasa. Itulah karena China itu sangat maju, memang mereka diajarkan usaha dari kecil. Tidak instan. Tidak instan artinya. Jadi kemarin itu saya tuh sekolahnya IPS. Jadi saya tuh punya bon A, bon B, hitung dagang, tata buku. Kalau saya tuh yang namanya kalkulator itu lebih lambat daripada saya ngitung dengan saya sendiri. Amazing. Ada kecepatan menghitung dong. Oh iya. Jadi lebih cepat karena manusia itu kan lebih pintar daripada komputer. Iya, daripada kalkulator. Pencipta komputer kalkulator itu juga manusia kok. Ya, di samping punya kemampuan seni, yaitu yang terus-menerus selalu diasah, dan juga saya dulu senang yang namanya kalau tamat SMA itu saya maunya masuk di sastra Inggris, karena saya SMP SMA itu ya kursus bahasa Inggris memang conversationnya, memang yang aplikasinya itu yang jadi itu tadi jiwa, semangat, kerja keras
yang diajarkan orang tua ya waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan apa yang saya rasakan saat ini. Wih, luar biasa sekali. Artinya peran serta daripada orang tua untuk menentukan pendidik anaknya, istilahnya itu membranding ya sejak dini ya. Iya. Nah, waktu Bapak sekolah SMA, mungkin atau kuliah Bapak bercerita, sepertinya menjadi seorang tenaga pendidik atau guru itu asik atau seperti apa Pak? Dan tadi Bapak sudah sempat menyinggung soal sastra Inggris. Iya. Benar. Ini ada ketertarikan tentang kebudayaan, ya kan? Artinya ada ketertarikan tentang kebudayaan, tentang apa namanya literasi secara budaya tentang sastra Inggris. Itu kenapa Pak? Ya, saya senang bahasa Inggris itu karena ya kita kan harus global, ya kita harus banyak bertemu dengan berbagai macam bangsa. Ya kemampuan yang harus kita punyai adalah bahasa, itu yang harus kita garis bawahi. Yang ini pada waktu saya tamat di SMA Negeri 3 Palembang. SMA, wih kawan-kawan, ini salah satu alma mater SMA Negeri 3 Palembang. SMA Negeri SMA. Iya, SMA Negeri 3 Palembang. Saya langsung diterima di Hotel Sanjaya. Langsung diterima. Hotel Sanjaya itu hanya 2 hotel yang terbaik di Kota Palembang, yaitu Sanjaya dan Hotel Swanadipa. Di situ saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang asing. Kalau gaji dulu 45.000, saya dapat tiap hari tip itu lebih besar dari gaji. 20.000 satu orang. Bayangin. Iya. Jadi yang pegawai-pegawai lainnya yang honornya 45.000 mungkin tetap 45. Iya. Kalau saya nambah terus. Oh, ini lebih besar penghasilan ini. Kamu baru kok bisa banyak begini, gimana caranya? Oh, iya. Kok bisa? Ya itu tadi. Karena yang saya tahu itu yang namanya pariwisata itu yang dijual adalah hospitality, keramah tamahan. Wah, jati diri bangsa kita adalah ramah tamah. Dan ini sudah menjadi salah satu brandingnya Pak Zul, bahwa keramah tamahan sebagai negara yang berbudaya, ya kan, dia bisa menyikapi bagaimana tamu-tamu wisatawan itu kita terima. Ya, itu yang kita jual. Dengan kita jual keramah tamahan, uang yang mereka punya itu mengalir ke kantong kita. Benefitnya banyak banget bro. Oh, kita belum jadi guru ya Pak ya? Bapak belum jadi guru agak itu. sebelah sini dikit nanti biar kelihatan teman-teman kita. Ya, belum jadi guru. Belum jadi guru. Namun itu tadi ada dampaknya juga. Jadi kuliah agak tersendat, agak terbengkalai ya. Hanya 1 tahun fokus ke kuliah. Oke. Jadi FKIP bahasa Inggris Unsri, S1 dan S2-nya juga di Pascasarjana Unsri. Oh, luar biasa sekali nih, master di Pascasarjana Unsri juga. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, bro. Ya, alhamdulillah. Dengan kemampuan bahasa Inggris saya sudah pernah artinya melalui guru prestasi nasional karena kita juara provinsi dan ke nasional dan diumrohkan oleh Wali Kota Palembang pada saat itu adalah Pak Edi Santana. Alhamdulillah. Di pusat saya juga diberangkatkan ke Korea Selatan ya, dana dari pemerintah. Itu sudah dalam kepala sekolah atau guru atau masih guru. Oke. Sekarang gimana ceritanya Bapak waktu menjadi bekerja di hotel yang terkemuka di Kota Palembang pada saat itu loh. Kok bisa loncat nih, kalau saya bilang boleh loncat lah. Kok Bapak tiba-tiba ada ketertarikan pengen menjadi seorang tenaga pendidik, menjadi guru? Ya, karena dari FKIP untuk mencetak seorang guru. Tamat dari FKIP langsung kita diterima jadi pegawai negeri sipil dan bertugas di STM Pangkal Pinang ya. Amazing, di Bangka Belitung, bro. Oke. Tapi di samping itu ya kita jiwa wirausahanya tetap jalan. Sudah ditanamkan sejak masih kecil ya sama orang tua ya. Kalau waktu tugas di Pangkal Pinang kan mahal barang sana. Bener. Kalau buku di Kota Palembang itu Rp2.000, itu dapat diskon 20%. Kalau di Pangkal Pinang itu 2.500, 10% saja. Ya semua barang-barang sana kan mahal semua. Ini luar biasa sekali nih. Ini entrepreneurship banget ini. Iya, habis kan gaji berapa? Gaji saya berapa kemarin tuh 64.000. 64.000. Terus kredit motornya 42.000. Sudah, artinya memang Bapak sudah dilatih bertanggung jawab ya di situ itu, ya. Karena tadi orang tua tadi sudah melatih kita untuk berentrepreneur, dagang. Jadi
otaknya dangageng terus, usaha terus. Pokoknya yang penting berusaha dan bisa mengembangkan diri ya Pak ya. Itu. Nah ini bercerita lagi nih terus akhirnya mengikuti proses perjalanan waktu akhirnya Bapak menjadi seorang kepala sekolah dipercaya memimpin sebuah sekolah ya Pak ya. Iya. Sekolah pertama kali Bapak itu menjadi kepala sekolah itu di mana Pak? Gini ceritanya, saya jadi kepala sekolah karena saya guru prestasi nasional. Golongan dulu 4B itu enggak sembarang, tahun 2012 itu enggak sembarang orang ya bisa 4B. Terus juga saya ini jadi juri debat bahasa Inggris nasional ya, penghargaan dari Gubernur Bali, Wali Kota Malang sebagai juri debat bahasa Inggris, dari Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jakarta, itu yang menjadi pertimbangan prestasi Bapak ya? Itu, kalau kita nggak punya prestasi, apa sih yang mau gimana jual? Harus ada nilai jual supaya orang mau mengangkat. Kata Pak ini ada poin plus nih yang memang patut ini sebagai seorang public figure ke depan menjadi seorang leader ya di sekolah. Harus kita punya nilai jual yang tinggi. Nah, ini yang kita tawarkan. Ini saya sudah gini, saya mengajukan, dan juga pada saat itu memang kita sudah lulus talent scouting sebagai kepala sekolah. Nah, yang ini yang harus diutamakan, kata Pak Edi Santana. Prioritas ya? Iya, diprioritaskan. Alhamdulillah dengan amanah yang dipercaya. Itu SMA mana tadi? SMP Negeri 5 ya, pertama kali. Kepala sekolah SMP Negeri 5. Itu tadi, before and after. Jadi before artinya yang saya senang itu sekolah yang begitu rawa, saya buat sulap artinya inovasi Pak ya? Inovasi ya, jadi sekolah itu menjadi adiwiyata ya, tingkat nasional, yang siswa-siswanya dulunya yang namanya sholat itu suatu hal yang asing ya. Nah, namun dengan saya melihat posisi sekolah itu seperti berada di atas rawa, di rawa, tengah-tengahnya ada musola. Saya terbayang kayak seperti di Mekah. Di Mekah. Jadi ya itu disuruh anak-anaknya itu ya sholat berjemaah bersama. Jadi sekolah imtak. Jadi yang namanya mereka itu aneh. Kalau anak perempuannya nggak bisa sholat, saya halangan. Saya seneng nggak gurunya itu buka yang mana, kata saya ini apa? Enggak. Akhirnya yang nggak bisa sholat jadi sholat semua. Ada motivasi di situ. Kan rawa-rawa semua. Jadi semua di koridor itu tempat mereka sholat. Jadi tempat jadi bersih ya. Jadi jadi kebanggaan dari Kepala Dinas Pak Julinto pada saat itu. Sangat bangga sekali dengan keadaan yang ada di SMP Negeri 5. Dan juga pada waktu itu saya diminta juga menjabat, tolong buka SMK Negeri 8 Palembang. Wah. Jadi 2 jabatan saya ini ya pegang ya. Itu waktu itu gimana ngatur waktunya Pak? Nah, itu paginya SMP Negeri 5 Palembang, siangnya saya di SMK Negeri 8 Palembang. Bayangkan siswa nggak ada, guru nggak ada, tempat numpang suruh buka. Kalau nggak punya prestasi dan nggak punya nggak ini ya nggak nyambung. Pertama ya udah 5 kelas ya, berapa 3 jurusan ya kita buka. Alhamdulillah sekarang artinya diteruskan oleh Paropiknya berjalan dengan sangat luar biasa dengan baik. Wih, ke depan nih bakal banyak kepala sekolah di sebelah situ kayaknya nih. Samping itu juga kita tinggalkan karya cipta ya di SMP Negeri 5 Palembang. Itu ada saya Mars SMP Negeri 5 Palembang yang sudah di ini udah nyampe ke SMK Negeri 5 ya? Baru SMP 5 dulu. Itu makanya ini SMP kayaknya kok SMK Negeri 5 ya kayak SMP Negeri 5 dulu. Jadi ada rekam jejak saya yaitu Marsnya sudah dipatenkan di Kemenhumham Jakarta, termasuk juga di SMK Negeri 8. SMK Negeri 5 Palembang, setelah itu saya bertugas di SMK Negeri 5 Palembang. Itu juga saya buka jurusan baru yang namanya multimedia, teknik produksi pertelevisian dan program penyiaran. Oke, ini sempat hampir kolaborasi kita Pak. Ya itu yang ini. Iya. Jadi apa yang saya kerjakan itu saya dokumentasikan ya before and afternya. Jadi ada bentuk. Saat ini kita di SMK Negeri 6 Palembang, artinya Kepala Dinas meminta semua kepala sekolah menyampaikan kinerja kepala sekolah selama 6 bulan.
saya menyampaikannya dalam bentuk YouTube dan Iya. dilihat oleh 1.600 orang ya. Iya. Jadi bukti before and after, sebelum dan sesudah saat ini. Jadi apa yang aku kerjakan saya dokumentasikan, itulah rekan jejak Nanti saya. dulu, jangan terlalu jauh nih, jangan terlalu jauh dulu di situ, jangan terlalu jauh ke sini. Jangan terlalu jauh ke sini. Oke, kembali lagi ke topik nih Pak. Kenapa anak-anak tamatan SMP menjenjang pertama itu lebih kita saranin untuk ke tingkatan sekolah menengah kejuruan? Itu kenapa Pak? Menjadi alasan mungkin. Nanti setelah itu mungkin saya akan bertanya sama Bapak soal visi misi dong. Nah, oke, boleh. Bapak jelasin dulu alasan kenapa sih ke depan anak-anak yang tamat sekolah menengah pertama itu ini penawaran sebenarnya. Oke, Ini menawarkan bahwa SMK itu memiliki sebuah peluang lebih besar ketimbang generasi yang secara umum. Ya, bahwa dia memiliki sebuah inovasi kreativitas yang memang ke depan bisa lebih bermanfaat untuk memajukan dirinya secara pribadi. Ya Pak ya. Tapi catatan jurnalis menyebutkan bahwa salah satu penyumbang pengangguran, Iya. salah satu penyumbang pengangguran itu banyak juga nih anak-anak SMK. Iya. 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 Saya pengen tanya, bener atau enggak itu? Ya. Berhenti dulu, bener atau enggak? Kalau survei itu Iya. kan mengatakan begitu. Iya, ini kan survei Pak. Ya. Namun kalau kita lihat kenyataan di lapangan, kalau kita nggak benar-benar, karena kepala sekolah itu kan sebagai agent of change, mau dibawa kemana sekolah ini? Itu Mau yang dibawa akan kemana ini. sekolah ini? Ya lulusannya mau kemana? Apa skill yang harus mereka dapatkan setelah mereka tamat? Itu yang perlu dipikirkan. Kalau tidak memikirkan itu, ya itu tadi. SMK banyak penyumbang pengangguran terbesar. Iya. Nah, itu harusnya ada rekan jejak. Sekarang ini ada yang namanya dari Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan aplikasi Sikamja. Di itu akan terlihat Aplikasi Sikamja, artinya Sikamja untuk rekam jejak alumni SMK. Sampai Oke. sejauh mana mereka itu artinya udah bekerja, apa jadi entrepreneur atau mereka melanjutkan kuliah, itu akan terekam semua di situ. ada rekam jejaknya Pak ya. Karena rekam jejaknya di setiap sekolah-sekolah SMK yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa harus memilih SMK? Ya, kalau PILS ini yang perlu memang disosialisasikan secara menyeluruh kepada semua masyarakat. Lebih baik saat ini masuk di SMK. Asik kuliah. kawan-kawan. Iya. Lebih baik masuk ke Iya. SMK. Itu kita membutuhkan siswa-siswa yang sangat yang bermutu, ya, yang siap kerja, ya, yang siap kerja. Ini hanya kalau saat ini ya biasa namanya SMK itu orang nggak mampu, artinya ya. Iya, yang keterbatasan masuk, ekonomi. Kalau mereka artinya mau tamat SMK, mereka mau kerja. Kalau yang punya orang tuanya punya uang banyak, mau kuliah. Buat usaha atau Iya, kuliah. Kuliah juga kan, nah ada keterampilan. Kalau hanya ijazah doang, nggak ada keterampilan, ngapain? Lebih baik masuk kejuruan aja nanti. Udah kan. jelas tamat Iya. sekolahnya ada keterampilan. Ada keterampilan. Kalau lagi mau kuliah lagi kan bisa melanjutkan lagi. Lebih Itu. spesialis. Lebih spesialis. Iya, Itu asik. yang itu, ini. itu salah satu kawan-kawan. Itu promosi untuk ya generasi muda yang SMP. Coba berpikir. Kita kan membutuhkan orang-orang yang bisa menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Kalau rata-rata orang mencari pekerjaan, siapa yang mau menciptakan pekerjaan? Ya, anak-anak SMK itu dituntut untuk bisa membuat pekerjaan, ya, artinya jadi entrepreneur, itu yang harus. Entrepreneurship. Oke, luar biasa sekali. Jadi kawan-kawan, kenapa saya harus bertanya dan menekankan ketika kamu yang masih SMA sekarang sudah mulai berpikir bahwa tahun depan saya pengen masuk ke sebuah sekolah-sekolah yang memiliki kejuruan tertentu yang sesuai dengan bakat dan keterampilan kalian. Nah, sekarang kita langsung ke SMK Negeri 6. Ya Pak, SMK Negeri 6 adalah satu sekolah yang menurut saya cukup eksis Pak. Ya. Kenapa begitu? Dia banyak melahirkan anak-anak didik yang siap bersaing secara global. Ya, di mana penyerapan tenaga kerja mungkin memang banyak dipertimbangkan untuk mengikuti untuk sebagai tenaga kerja ya sewaktu dia lulusan dari SMK ini. Yang saya tanyakan adalah visi dan misi dari SMK Negeri 6 itu seperti apa sih? Sehingga ini menjadi sebuah pertimbangan bagi kawan-kawan yang melihat video kita hari ini. Iya. Asik ini. Visi misi SMK ini
8 tahun yang lalu saya yang buat. Selagi Kok saya bisa, masih Pak? jadi guru. 8 tahun kemudian saya jadi kepala sekolah, saya ganti dengan sesuai dengan keadaan sekarang. Iya. Ya, visinya itu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa dulu. Yang beriman dan bertakwa. Artinya bentuk karakternya dulu. Asik, ini udah masuk di Pancasila sila pertama. Ya, karakternya dulu yang kita udah. Ya, di situ Pak ya. Manusia yang beriman, ya, karakternya yang baik, baru nanti ya teknologi, ya, Itu mengikuti. kemampuannya, dan juga ya wawasan lingkungannya yang harus kita terapkan. Itu yang harus 3 poin yang Ulang lagi Pak, boleh Pak? Ya, membentuk karakter yang baik artinya. Membentuk karakter. Kalau beriman orang banyak beriman semua ya. Tapi Rata-rata belum tentu berkarakter baik yang bagus. Iya. Itu yang ini, yang saya utamakan yang berkarakter baik. Beriman dan membentuk karakter Iya. yang baik. Kalau beriman tadi, ya semua orang kan beriman semua. Tapi membentuk karakter yang baik. Ya, membentuk, ya mewujudkan karakter peserta didik yang baik. Oke, Ya. 1 poin bro. 1 poin itu ya. Kalau beriman aja karakternya kan kadang nggak sesuai dengan imannya, Bener. karakternya. Ya, jadi kita bentuk dulu karakter yang baik, attitude-nya, tingkah lakunya, etika komunikasinya yang harus kita terapkan kepada mereka. Itu yang ini. Terus ya skillnya, keterampilannya, ya. Lanjutkan lagi dengan teknologi. Zaman sekarang kan teknologi yang sangat luar biasa loh. Ya, jangan sampai nanti seperti yang lama, ya kemampuannya seperti lama, tapi tidak mengikuti Tren. perkembangan Teknologi. teknologi sekarang. Ya. Apalagi sekarang kan pandemi COVID ya. Nah, Jadi- ini menjadi salah satu tantangan nih. Nah itu. Ini menjadi salah satu tantangan Ya. bagi guru-guru, tenaga pendidik yang memang Benar. membuktikan ini pola pengajaran sudah berbeda nih. Sudah Nah, berbeda sekali. Bapak itu. sebagai kepala sekolah ini menyikapinya seperti apa, Pak? Nah, saya sebagai kepala sekolah sebagai agent of change. Ya, agent of change, bro. Oke. Ya, sebagai agen perubahan. Saya melihat fakta yang di lapangan. Ya, fakta kita kan harus ada permasalahan dulu, baru kita solusinya apa. Dari Sikamja tadi, rekam jejak, ternyata dari data siswa yang ada itu 450 siswa itu hanya 36 yang kerja, yang kuliahnya 19 ya, terus lagi yang entrepreneurnya ada 2. Ini suatu masalah yang sangat urgent, ya, masalah yang sangat apa sih ya permasalahan selama 4 tahun ini ya, ini. Nah, apa yang membuat mereka begitu? Ini yang jadi ternyata ya secara hard skill mereka udah terampil, tapi secara soft skill ini yang mereka masih kurang. Kalau dalam pandemi COVID sekarang ini kan dagang kan tidak lagi ini lah sudah Beralih, sudah iya, beralih. udah beralih. Kan Ya. perubahan ke unicorn. Jadi bahwa Iya. sekarang ini sistem perdagangan pun sudah beralih banyak online ke semua. online semua. Jadi harus digital marketing itu harus paham guru-gurunya, ya. Nah, guru-gurunya itu harus paham digital marketing. Jadi pemasaran lah semuanya kan online, tidak lagi offline. Kalau offline kan nggak zamannya lagi sekarang kena Iya. pandemi COVID ya. Kalau gitu udah zaman wow, ini udah zaman now. Iya, jadi harus menyelaraskan, guru-guru juga harus menyelaraskan dengan kebutuhan siswa. Kondisi saat ini. Saat ini. Jadi kita kerjasama juga dengan Falcomtech, nanti ke depannya kita akan buka jurusan desain Oke, sekarang di SMK Negeri 6 sendiri ada berapa jurusan sih Pak? Ada 4 jurusan, ada Tata Boga. Tata Boga ini kan punya kemampuan skill mandiri yang sangat baik. Kalau dibarengi dengan istilahnya soft skill ya, itu digital marketing itu akan menghasilkan siswa-siswa yang bisa menjadi entrepreneur karena mereka menghasilkan produk murni ya, artinya dari bahan raw material menjadi bahan jadi. Ini yang perlu nanti dikembangkan nanti saya ke depan. Oke. Ada busana juga, Busana dan desainer tuh ya? Ya, busana juga produk-produknya, atau juga yang hair dressing dan beauty therapy untuk kecantikan, dan ada juga perhotelan. Nah, nanti perhotelan juga ada skill mandiri yang harus mereka punyai. Kalau perhotelan kan saat ini kan perhotelan sedang kolaps, Sedang sekarang terpuruk ini. sekali ini, sedang Pak. terpuruk. Sektor Dan perhotelan. mungkin artinya mereka akan kerja di perhotelan. Jadi mereka akan skill mandiri yang akan mereka dapatkan apa nanti setelah tamat.
Setidaknya mereka bisa food and beverage-nya menguasai, sehingga mereka bisa lebih mengembang luaskan ya, menjual produk-produknya melalui online. Sekarang kan bisa penjualan melalui email, WhatsApp, ada Instagram, YouTube, ada YouTube. Nah, kalau kayak Bang Raja kan sekarang kan hebat. Saya sangat menghargai loh. Nggak semua orang yang bisa begini. Ini kan suatu kalian soft skill yang tidak dipunyai semua orang. Sebenarnya ini berkat bimbingan dan kerjasama Bapak juga. Nah, ini yang saya harapkan dengan anak. Iya. Jadi kalau kita kerja sama juga nggak bisa kita kerja sendiri ya. Benar. Jadi dengan Palkomtek ini anak-anak kelas 10 sekarang ini nanti akan belajar yang namanya digital marketing bersama ya Palkomtek, dan Palkomtek juga akan memberikan webinar untuk kelas 11 dan 12, dan juga kita kerjasama juga dengan nanti mohon bimbingan dari IGM, Indo Global Mandiri Universitas, untuk tenaga pengajarnya. Kita akan buka desain communication visual untuk kedepannya itu. Oke, Pak, di SMK Negeri 6 sendiri berapa banyak siswanya, Pak? Saat ini ada 1.386 siswa. 1.386 siswa, yang artinya Bapak memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab penuh atas 1.368 siswa itu. Bukan bahwa hanya siswanya, gurunya juga. Gurunya harus di-upgrade. Ini yang perlu. Jangan nanti saya meng-upgrade siswanya, gurunya enggak. Artinya siswa kencing berlari, gurunya tetap kencing berdiri. Malu dong. Saya bertanya, ini keren, ini asik ini. Seperti apa upaya dari Pak Jul dalam mengupgrade tenaga pendidiknya? Ini gurunya nih Pak yang penting. Ini seperti apa upaya yang Pak Jul lakukan untuk mengupgrade gurunya nih Pak? Ya, soft skillnya tadi. Dia harus ada pelatihan khusus tambahan atau seperti apa gitu? Nanti kita datangkan baik itu dari Palkomtek maupun dari IGM ya untuk pembelajaran digital marketing tadi. Nah, kalau guru-gurunya udah bisa, semuanya no exception tanpa kecuali. Ya, semuanya harus mampu, baik guru produktif, normatif maupun adaptif, ya. Nah, di situ akan kolaborasi. Apalagi nanti ada jurusan kedepannya itu di KAFI tadi, itu tidak pasti akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam pembelajaran. Jangan artinya pembelajaran dalam ya pandemi COVID ini ya yang artinya perubahan dalam pembelajaran, bukan perubahan dalam bukan belajar dalam perubahan. Iya, perubahan dalam pembelajaran itu. Kalau kurikulum itu kan hanya sebagai guideline, pedoman. Pengembangannya itu lebih luas. Iya, lebih luas. Kita tuh ngajar itu harus out of the box, ya. Nggak bisa kita hanya nurutin apa pedoman yang diberikan. Banyak sumber referensi yang sebenarnya kalau saya dulu kuliah itu tidak cukup satu referensi. Saya harus tampil itu minimal 10 referensi baru bisa tampil menghadapi. Ampun, 10 referensi. ya berdebat, berdiskusi ya. Bisa ini saling menyangkal itu. Jadi kita bagaimana mempertahankan argumen yang kita berikan sehingga ya, memang bisa diterima ya. Wah, itu. Ya kita kan harus belajar itu. Karena pembelajaran itu harus ada permasalahan dan solusinya, bukan solusi dengan nangis. Saya lihat kalau lihat kompetisi itu nangis ya, gimana mau menang. Kalau ada permasalahannya, berpikir bagaimana memecahkan permasalahan. Oke, siap. Itu yang harus diterapkan, diajarkan itu. Semakin ya pasti ya selalu ada permasalahan, tidak akan ada yang namanya bagus-bagus saja, itu tidak ada, pasti ada mengalami rintangan-rintangan. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi hal itu agar ada sebuah solusi yang bisa diterapkan menyelesaikan masalah itu. Oke. Pak, ini closing statement nih Pak. Ke depan nih Pak, dengan pendidikan kondisi kita saat ini dalam pandemi yang masih berkepanjangan ya, belum ada titik temunya. Harapan secara khusus kepala sekolah ini mewakili, mungkin Bapak bisa merepresentasikan sebagai kepala sekolah, mewakili kawan-kawan semua. Harapan kita baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah 1 maupun 2, ini seperti apa Pak? Harapannya, kalau harapan saya ini, kalau negara itu ingin maju, kita fokuskan di pendidikannya, ya. Kita diskusikan arah mau dibawa kemana pendidikan ini. Kalau pendidikannya udah bagus, pasti negara itu maju. Yakinlah, artinya. Tinggal ya pengembangannya, metode pembelajarannya, yang saya katakan tadi, harus pembelajaran itu out of the box.
Seperti misalnya saya ngajar bahasa Ini Inggris. harapan ya Pak ya? Ya, harapan. Seperti contoh saja, saya kan guru bahasa Inggris. Ya gurunya dulu harus pintar public speaking, harus pintar ya writing, nulisnya. Kalau itu diajarkan, misalnya presentasi, bagaimana kita memberikan, karena guru itu adalah sebagai role model, sebagai contoh, dia dulu body language-nya, eye context-nya seperti yang kita lakukan saat ini ya, bicaranya. Nah, kalau itu udah lakukan, nanti kan siswa kan sebagai artinya contoh, ini contoh. Oh, nanti aku kayak begini. Nanti kan mereka kan bisa improvisasi ini. Tinggal pengembangan dari mereka. Iya, jadi guru dulu sebagai contoh. Nanti siswanya. Kalau guru nggak bercontoh tapi nyuruh siswa, kalau dia sendiri enggak, ya sama saja bohong. Nah, jadi guru tuh nggak mudah. Jadi dikembangkan dulu tenaga pengajarnya. Ya, dilatih terus. Karena manusia itu nggak ada yang namanya pintar. Yang mau pintar itu mau belajar. Ya. Mau belajar terus, berlatih terus. Bagaimana, apa yang ingin bisa kita berikan untuk semua orang. Saya yakin pendidikan di Indonesia ini akan baik dan negara akan maju. Saya dapat satu kesimpulan pesan dari Pak Jul bahwa beliau berharap adalah pemerintah khususnya yang bidang pendidikan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI, artinya buatlah sebuah kebijakan-kebijakan yang ke depan memang bisa merepresentasikan kebutuhan dunia pendidikan saat ini dan masa depan. Kebijakan yang kalian keluarkan itu adalah kebijakan yang benar-benar ke depan bisa menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik. Betul Pak Jul? Oh iya dong, harus begitu terus. Saya senang banget nih ngobrol sama Pak Jul hari ini, diskusinya hari ini. Saya the next mungkin saya pengen lagi mengundang Pak Jul dalam diskusi yang lebih panjang lebar, lebih mengupas satu persatu visi dan misi dari SMK Negeri 6 ya. Tapi dengan segmen-segmen yang berbeda yang lebih seru lagi. Saat ini kita menggunakan untuk jurusan perhotelan dan tata boga itu CATC, artinya Common Asian Tourism Curriculum ya. Jadi kita menggunakan kurikulum ASEAN yang memang sudah sebenarnya berjalannya udah 6 bulan, tapi itu baru survei. Ternyata dari survei itu dari tim Siameo itu ternyata kita berhasil. Jadi kita tenaga pengajarnya memang sudah punya sertifikat ASEAN. Terus siswa-siswanya yang masuk di kelas CATC itu siswa-siswa yang punya kemampuan bahasa Inggrisnya baik, dan juga kurikulumnya juga kita gunakan kurikulum itu akan dilihat semua pelajar-pelajar baik itu dari Filipina, dari Thailand, dari Malaysia, dan kita juga banyak berkolaborasi dengan Korea, Rusia dalam kegiatan International Conference ini yang saya udah pernah ngikutin sekali itu. Jadi ya suatu kebanggaan. Jadi jangan lupa banyak ya minatnya ke SMK Negeri 6 Palembang. Kamu akan dididik oleh seorang kepala sekolah yang sama jiwanya seperti Anda. Oke, Sobat Catatan Jurnalis, asik sekali ngobrol saya hari ini bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Palembang, Bapak Zulfikri. Tentunya kami akan ngobrol lagi dalam segmen-segmen yang berbeda. Tentunya dalam kupasan yang menarik dan lebih asik lagi untuk kita diskusiin sebagai bahan informasi dan juga edukasi bagi kamu, sahabat catatan jurnalis. Saya Riza Palepi dan Pak Zulfikri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang mau pintar itu mau belajar. Ya. Mau belajar terus, berlatih terus. Bagaimana, apa yang ingin bisa kita berikan untuk semua orang. Saya yakin pendidikan di Indonesia ini akan baik dan negara akan maju. Kalau kurikulum itu kan hanya sebagai guideline, pedoman. Pengembangannya itu lebih luas. Iya, lebih luas. Kita tuh ngajar itu harus out of the box, ya.